wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika bersama saya Ibu Isroha. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hari ini kita akan membahas materi mengenai penyajian data. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, memahami cara mengumpulkan data. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Sebelum menyajikan data, kalian harus tahu dulu apa itu data. Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Dalam kehidupan sehari-hari, data seringkali digunakan untuk menunjukkan keadaan tertentu dari suatu objek. Misalnya, jumlah siswa dalam suatu kelas, jumlah penduduk dalam suatu daerah, dan juga data itu bisa digunakan untuk melakukan penelitian. Ada 3 cara mengumpulkan data. Yang pertama, wawancara atau interview adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya, data tentang keadaan dan kondisi suatu keluarga yang terkena musibah. Maka, kalian dapat mendatangi keluarga tersebut dan melakukan wawancara secara langsung kepada anggota keluarga tersebut. Cara yang kedua yaitu angket atau kuesioner. Adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, untuk mengumpulkan data mata pelajaran yang disukai, maka kalian dapat memberikan angket kepada siswa. Cara yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan. Adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam suatu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Sedangkan berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi 2. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Nah, data primer ini bisa diperoleh dengan cara yang 3 tadi, dengan cara wawancara, angket, dan observasi. Data yang kedua yaitu data sekunder. Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya, data banyak siswa SMP dalam suatu kabupaten atau kota bisa diperoleh dari Dinas Pendidikan. Nah, setelah kita mengumpulkan data, mungkin data yang kita peroleh belum bisa memberikan informasi yang lengkap atau belum bisa dipahami dengan mudah oleh orang yang membacanya. Maka dari itu, data harus kita olah dan disajikan dalam berbagai bentuk. Nah, ada 2 cara penyajian data.
Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Dan yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel. Sedangkan untuk penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Ada 3 jenis penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel ini biasanya digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Contohnya, tabel di bawah ini hanya memiliki satu kategori saja, yaitu kategori pelajaran. Jenis tabel yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel ini biasanya digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya tabel di bawah ini. Tabel ini memiliki 2 kategori, yaitu kategori jenis kelamin dan kategori tingkat sekolah. Jenis tabel yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini biasanya digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya, kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam tabel ini. Kenapa? Agar bentuknya lebih sederhana. Contoh tabel distribusi frekuensi. Tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 7. Nah, ini merupakan tabel distribusi frekuensi. Nilai dikelompokkan. Di sini nilai dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval kelas. Pada tabel di samping terdapat 6 interval kelas. Kelas pertama 71 sampai 75, nilai kelas interval kedua 76 sampai 80, interval ketiga 81 sampai 85, interval keempat 86 sampai 90, interval kelima 91 sampai 95, interval ke-6 96 sampai 100. Dan setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Contohnya interval pertama 71 sampai 75 memiliki panjang interval 5. Interval 76 sampai 80 memiliki panjang interval 5. Begitu juga dengan interval-interval yang lainnya. Contoh soal. Diberikan data nilai ulangan matematika kelas 7A sebagai berikut. Data ini jika kita sajikan dalam bentuk tabel, maka akan diperoleh seperti ini ya. Nah, data di atas akan lebih mudah dipahami oleh orang yang melihatnya jika disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kalau dari tabel ini nilai 60 akan langsung terlihat, oh nilai 60-nya ada 4 orang. Nilai 65 langsung terlihat ada 4 orang.
Nilai 70 langsung terlihat ada 3 orang dan seterusnya ke bawah. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran kita hari ini. Mudah bukan? Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.